tingginya ini ya sejengkal ya. Ini cuma segini aja tanah, yang selain itu ini ya ini kotorannya. Saran kita kalau mau membersihkan kayak gini mungkin bisa 1 bulan sekali. Pupuk yang jadi itu kayak gini ya kan, jadi gembur dia tuh. Nah, pupuk yang jadi itu gembur, yang bawah-bawah dan kayu-kayunya ini juga mulai hancur ya, jadi pupuk yang jadi. Kalau misalkan rutin sebulan, itu sebulan bisa dapat 1 karung. Jadi kita itu bisa menyediakan per bulan itu sekitar 12 karung. Karung gede kita dapat 13, 3 pelong kandang aja udah sebanyak ini. Selamat datang di konten Pulau Mas Pam kembali. Jadi di sini kita mau bikin konten soal kita nimpal ya, bahasa Jawanya nimpal. Kita mau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kandang kambing kita. Jadi kemarin sempat ada beberapa komen yang nanya ini dibersihkan berapa bulan sekali gitu, terus lantainya kayak gimana. Jadi nanti kita lihat, coba lihat di sini dulu. Ini adalah kotoran kambing yang ada di kandang kita, dan ini kurang lebih 6 bulanan nggak kita bersihkan, karena memang secara waktu kita kemarin memang nggak ada, karena memang kita tuh ada kerjaan-kerjaan lain yang harus kita kerjakan, dan di sini tuh ini emang buat sampingan. Karena ini tidak kepegang kemarin ya, akhirnya jadilah kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini, tingginya ini ya sejengkal ya, sejengkal lebih dikit gitu. Ini kotoran-kotoran yang ini, dan ini kering ya. Nah, kering banget ya. Nah, ini kering sekali. Nah, nah, sebenarnya kalau alasnya ya, alasnya tuh ya kita sebenarnya cuma ini aja nih, alasnya tuh mepet sini, itu di sini tanah udah. Nah, di sini tanah, nah ini tanah sudah. Ini cuma segini aja tanah, yang selain itu ini ya ini kotorannya, kotoran plus sisa-sisa pakan yang kemudian kita tumpuk, kita masukkan ke sini biar lebur jadi satu, menjadi pupuk kompos yang kayak gini. Nah, ini kan juga udah halus, kemudian ditambah dengan sisa-sisa pakan cacahan, ini udah bisa menjadi pupuk organik yang bagus gitu. Nah, sebenarnya kemana ada yang tanya pembersihan tuh berapa kali gitu. Nah, sebenarnya kalau saran kita kalau mau membersihkan kayak gini mungkin bisa 1 bulan sekali, atau maksimal ya 2 bulan sekali itu udah dibersihkan. Tapi kalau di sini karena kita yang pertama kemarin adalah karena waktu kita yang memang nggak ada, yang kedua kita nunggu mau butuh. Jadi ini kita mau sekalian memupuk bang pakan kita sekaligus di sawah. Jadi emang ada perlunya juga, akhirnya ini mulai kita bersihkan ya. Jadi kita nanti mau kasih karung gitu. Nah, untuk alat-alatnya yang jelas kalau kita mau nimpal ya, mau membersihkan kandang, pastinya kita butuh ini ya, garukan ini. Ini biasanya untuk yang nimpal di sana, kayak kandang sapi, terus kemudian sekop ada 2, terus kemudian sisa-sisa dari karung-karung kita beli pakan. Nah, ini kita siapkan untuk jadi wadahnya, terus kemudian nanti kita, ini jangan dihujan-hujanin gitu, karena kan kita kohenya biar kering. Kalau kering nanti biar bisa langsung diaplikasikan deh. Kalau basah itu kan PR juga berat juga kan, kalau kering kayak gini kan enteng, jadi ya lebih enak untuk kita bawa-bawa ke bang pakan kita maupun di lahan pertanian kita. Ini sisa-sisa pakan kita kemarin ya, kita manfaatkan. Peralatan yang kita butuhkan ada 3 skop, garukan, dan juga bagor lah ya. Oh, sebelum kita untuk membersihkan pakan, yang jelas kita harus mengeluarkan kambing-kambing kita ya. Jadi sementara kayak gini dulu, kita mau langsung timpal aja, kita kasihkan itu kambingnya, kita masukkan dikit. Oke, jadi di sini kita membersihkannya, kita tapis aja ya dari sini, jadi nggak perlu pinjah-pinjah dari apa namanya, dari tengah. Nah, kayak gini.
Nah ini kayak gini ya. Pupuk yang jadi itu kayak gini ya kan. Jadi gembur dia tuh. Nah pupuk yang jadi itu gembur. Jadi satu, terus ini kan juga batang-batangnya kan kering banget nih. Ini juga kalau dibuat tanaman ini juga bagus banget. Nah, untuk yang bawah-bawah karena memang udah terlalu padatnya ya, ini sampai kayak gini nih. Nah, tapi ini juga bagus karena ini udah jadi matang juga nih. Dan kayu-kayunya ini juga mulai hancur yang bawah-bawah nih. Nah, ini kan udah mulai hancur, udah jadi pupuk yang jadi. Cuma memang sebaiknya kalau misalkan teman-teman bisa membersihkannya rutin 1-2 bulan sekali, mungkin cuma di atasnya ini aja nih. Jadi atasnya tuh udah kayak gini, udah langsung lembut. Ini pupuk yang 1-2 bulanan. Tapi kalau udah yang keras-keras itu mungkin yang lebih dari 2 bulanan. Makanya kalau memang teman-teman mau ada waktunya, teman-teman bisa membersihkannya itu di setiap 1 bulan sekali. Itu pupuknya akan sangat gembur, kemudian pengaplikasiannya lebih enak, jadi tidak ada yang keras-keras seperti yang di bawah ini. Itu jadi lebih bagus lah untuk teman-teman mau ngaplikasiin ini. Jadi di sini segini ya guys ya, isinya full lihat, isinya full segini. Kita karungin, nanti tinggal kita bawa ke bank pakan. Jadi ini 1 karung segini ya guys ya, full madet. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang butuh, nanti bisa calling kita yang di area Klaten, Jogja atau Solo, bisa merapat ke kandang kita, atau kalau memang perlunya partai besar nanti bisa kita antar. Nih yang jelas ini pupuknya ready banyak banget. Ini baru 1 kandang, ini baru segini aja udah hampir 2 kan, belum yang sana, yang sini. Nanti kita ready banyak, pokoknya bisa teman-teman cacat aja nanti ya. Belum ini tenangnya. Belum tenangnya. Jadi ini kita dapat sekitar 1 kandang ya. 1 kandang udah dapat sekitar 6, sama di sana tuh 1. Kurang lebih secara hasil ini selama 6 bulan ini untuk 1 plong kandang itu bisa hampir 6 karung atau ya 5 karung lebih dikit. Kalau untuk dengan karung yang besar gini ya, anggaplah kita selama, kalau teman-teman rutin ya, teman-teman rutin dalam nimpal atau membersihkan kandang ini bisa dapat, kalau misalkan rutin sebulan, itu sebulan bisa dapat 1 karung lanjut lah. Jadi di sini secara produksi ya, kalau kita kalikan ini ada 12 plong, walaupun yang 1 plong kosong ya, tapi kalau misalkan kita jumlahkan di 12 plong, kalau udah normal ya secara produksi ini kan juga kita masih penyesuaian ternak-ternak kita. Kalau misalkan memang nanti udah mulai produksi punya anak dan lain-lain, pasti juga makin besar kambing-kambingnya. Nanti secara produksi kita mungkin per 1 bulan 1 plong bisa 1 karung. Jadi kita itu bisa menyediakan per bulan itu sekitar 12 karung. Kalau teman-teman nanti setiap bulannya pengen butuh atau pengen kohe kambing yang udah jadi pupuk kompos yang tercampur sempurna dengan sisa pakan ini, nanti bisa ke tempat kita. Insya Allah kita setiap bulan nanti kita ready.
Jadi ini habis asar kita lanjut. Tadi kan kita pagi cuma dapat 2 plong ya. Terus ini. Pagi tadi kan kita cuma dapat 2 plong ini. Terus ini sore ini habis asar kita lanjut dapat 1 plong. Ya lumayan karena kebetulan juga karungnya udah habis. Ini dapat 3 plong ya udah. Jadi kita cukupkan dulu hari ini. Nanti itu juga mungkin kita taruh di bank pakan atau gimana dulu, atau kita tambah cari karung dulu untuk lanjut yang setidaknya 2 plong ini. Nanti bertahap kita cicil lah. Jadi nggak yang langsung semuanya beres karena capek juga untuk ini aja udah dapat banyak tuh karungnya nih. Nih coba di sini lihat. Ini ada 3 karung yang kecil-kecil, yang di sana udah setumpuk gede banget. Coba kita bawa ke sana. Jadi kita untuk 3 kandang yang dapat berapa ini? 6 tambah 6 12. Yang karung gede 12 13. Karung gede kita dapat 13. Karung yang sedengan ya, medium. Ini dapat 1 2 3 4, yang medium 4. Kemudian ini yang kecil-kecil ini 1 2 3 4 5 6 7. Dapat 7 yang kecil-kecil. Jadi 3 plong kandang aja udah sebanyak ini. Ya udah kita cukupkan dulu untuk sampai hari ini. Kalau teman-teman butuh popok, insya Allah nanti setiap bulan kita pasti ready. Kalau misalkan butuh nanti bisa calling-calling kita. Untuk harganya nanti insya Allah kita lebih murah dari yang lain. Kalau misalkan dari kompetitornya pasti banyak, cuma ini kita yang lebih murah aja. Yang penting ini bisa keluar kandang dan bisa kita tukar dengan pakan gitu. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.